Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Tani, ketemu lagi dengan kami Suruh Tani, channel dari Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo. Kali ini kita akan berbincang tentang adanya serangan kedua atau gelombang kedua penyakit mulut dan kuku. Untuk itu telah hadir bersama kami yang ada di sisi kiri saya, Ibu Dr. Hewan Siti Barokah, Kepala Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan, Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi. Kemudian di sisi paling kiri, Dr. Hewan Roin Umaya, Koordinator Pusat Kesehatan Hewan Budak. Selamat pagi, Bu Roin. Pagi, Pak. Ibu-ibu, apakah betul bahwa saat ini ada isu gelombang kedua serangan PMK di Indonesia? Insya Allah betul informasi yang ada, dan ini sudah banyak laporan dari wilayah lain. Jadi ini juga Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur juga sudah menghimbau agar ada kewaspadaan terhadap serangan PMK gelombang kedua, dan insya Allah kita juga sudah ada koordinasi dan kita diharapkan ada kesiapannya setiap kabupaten untuk menghadapi PMK ini, agar PMK terutama di Jawa Timur, karena koordinasi kita dengan Jawa Timur bisa dikendalikan. Dan saat ini prasarananya pun sudah disediakan oleh provinsi terkait obat-obatan dan perlengkapan-perlengkapan yang lainnya. Sudah ada. Makasih Bu Barokah. Memang selama hampir 3 bulan terakhir sudah dipastikan tidak ada laporan kasus baru di Ponorogo. Pada saat kemarin ledakan yang pertama di bulan Mei, Juni dan seterusnya itu terbanyak memang di wilayah kerja Puskeswan Budak. Nah, saat ini gimana kondisinya, Bu Roy, untuk di wilayah Budak yang meliputi beberapa kecamatan ya? Iya. Jadi sebelumnya untuk Puskeswan Budak itu membawai dulunya 5 kecamatan, untuk sekarang jadi 4 kecamatan. Untuk kondisi sekarang, Pak, kondisi sekarang itu insya Allah masih terkendali. Artinya kemarin ada laporan, tapi ini masih observasi, jadi kita masih melihat nanti di lapangannya seperti apa. Mudah-mudahan tidak terjadi. Artinya masih bisa terkendali di daerah timur. Terus kira-kira Bu Barokah, kenapa terjadi ledakan kedua pada kasus PMK ini? Padahal hampir semua di daerah 3-4 bulan terakhir memang sudah tidak ada laporan kasus. Jadi banyak faktor, Pak, maksudnya. Pertama cuaca. Cuaca ini kan cuaca musim hujan, banyak virus. Virus ini kan sebenarnya mati di panas ya, suhu 60 derajat Celcius. Hanya saja ini kan terus-menerus ini hujannya, kemudian ada angin. Virus PMK ini bisa ditularkan lewat angin. Terbawa angin. Iya, terbawa angin. Terus yang kedua, ini lalu lintas ternak sudah dibuka menghadapi Nataru. Nataru kemarin, sehingga jadi lalu lintas antar provinsi terbuka. Dan sementara kebutuhan sapi terutama di daerah luar Jawa luar biasa banyak, sehingga lalu lintas itu padat akhir-akhir ini. Mereka ya. Iya. Pertanyaan berikutnya adalah vaksinasi kan sudah digalakkan nih selama ini. Bahkan kita di Ponorogo sudah hampir 65 ribu dosis disuntikkan. Bahkan mungkin cakupannya sudah hampir 80% dari dosis yang tersedia 90 ribu. Kok masih kemungkinan terjadi enggak dengan adanya vaksinasi ini? Pada saat vaksinasi sebenarnya protektif atau kekebalan yang muncul itu sampai 95% jika dia divaksin pertama dan kedua. Kalau hanya divaksin satu saja, tingkat kekebalannya atau protektifnya 80%. Analisa dari daerah-daerah yang terkena saat ini gelombang kedua PMK itu pertama daerah yang peternaknya tidak mau sapinya divaksin. Atau cakupan vaksinasinya rendah. Iya. Dan rata-rata yang tidak mau divaksin ini sapi yang diperdagangkan. Jadi kesimpulannya ketika daerah tertentu cakupan vaksinasinya sudah tinggi. Hampir dipastikan mestinya gelombang 2 bisa terkendali gitu ya. Bu Roin, untuk di wilayah Budak kan kemarin paling banyak populasi sapi juga
gerakan vaksinasi juga paling gencar di sana. Apakah dipastikan bahwa ini akan menjadi pertanda baik gelombang 2 insya Allah tidak terjadi di daerah Puskesmas Muda? Harapannya seperti itu Pak. Jadi kemarin atau mungkin faktor apa yang memungkinkan kalau terjadi kasus di daerah Muda, di Puskesmas Muda? Kemungkinan jika terjadi kasus itu sapi baru yang dari masuk luar dari luar karena perdagangan ya? Iya, karena perdagangan. Jadi itu kemungkinan besar akan terkena membawa virus. Akan tetapi yang di sana itu sudah hampir 90% sudah tervaksin Pak yang pertama. Ada beberapa memang yang kedua belum. Dan ini mungkin pendataan juga akan terus kita lakukan. Jadi kemungkinan terbesar untuk semoga saja tidak terjadi gelombang 2 itu karena di sana memang vaksinnya sudah 90-an persen. Jadi kesimpulannya dengan vaksinasi sudah hampir cover di wilayah Puskesmas Muda sudah 90%, hanya dimungkinkan ketika ada ternak baru masuk yang ternak baru ini dipastikan belum tervaksin ya? Kemungkinan. Terus kemudian Bu, mohon dijelaskan agar petani juga cerdas bisa mengenali apa tanda-tanda PMK. Saya khawatir ini tanda PMK meledak di wilayah-wilayah yang memang belum pernah terjadi PMK atau yang pengetahuan peternaknya rendah. Kira-kira apa tanda-tanda yang secara klinis bisa langsung dikenali petani sehingga bisa dilaporkan? Yang pertama itu tanda-tandanya pasti sapi mengalami demam, panas yang tinggi, yang tidak turun-turun. Selanjutnya ada leleran di mulut. Kalau apa namanya ya? Liur itu. Kemudian jika itu parah, yang kena itu kakinya. Seperti judul penyakitnya, penyakit mulut dan kuku. Pasti yang terlihat secara gamblang itu. Berarti pertama adalah suhu tubuh panas, kemudian ada liur yang meleleh, dan yang ketiga ketika sudah mulai parah pasti ada luka-luka di kaki, di teracaknya itu. Dan yang pasti itu anoreksia, nafsu makan menurun. Dan itu sangat mudah dikenali oleh peternak mestinya. Sangat mudah. Nah, Bu Roin, kalau ada di wilayah Puskesmas Muda ternak baru belum kemudian tahu tanda-tanda ini, harus lapornya kemana? Di Puskesmas Muda itu sudah setiap kecamatan Pak itu sudah ada satgas ngeten. Dan itu kita buat grup. Terus jika ada kasus itu lapornya peternak ke kepala desa. Kemudian kepala desa akan nge-share semua peternak yang sapinya sakit itu di grup. Terus kemudian kita menindaklanjuti dari laporan kepala desa. Jadi kesimpulannya kalau seandainya perangkat desa yang ada di satgas dan kemudian diteruskan ke kecamatan tadi aktif, peternak juga aktif lapor, mestinya tidak ada data yang terlewat ya? Betul. Masalahnya apakah seluruh perangkat desa sekarang sudah mengetahui belum ya bahwa tugasnya adalah bagian dari tim satgas di tingkat desa? Mungkin yang pertama yang kita lakukan ya kita buat grup itu dulu aja Pak. Dan itu sudah ada? Iya, itu sudah ada. Oh, berarti kesimpulannya tidak ada alasan bagi peternak untuk tidak melaporkan. Dan tidak ada alasan juga datanya tidak masuk ya mestinya karena grup sudah ada dan tinggal dinas menindaklanjuti. Oke, selanjutnya Bu Barokah, mungkin apa yang akan dilakukan dinas dan mungkin telah dilakukan dinas ketika terkait ada ledakan PMK ini? Minimal antisipasi lah ya, apa kira-kira? Adanya pengendalian Pak Mas. Jadi pertama pengendalian itu bisa melalui vaksinasi, bisa juga dengan surveillance. Jadi vaksinasi saat ini kan sudah mencapai vaksinasi kedua. Vaksinasi pertama kita sekitar bulan Juni, Juli. Dan harusnya ada vaksin booster. Yang ketiga ya? Dan vaksin booster itu 6 bulan setelah vaksinasi kedua. Jadi vaksinasi booster ini diharapkan akan meningkatkan kekebalan lagi pada ternak. Dan itu diharapkan nanti ada pengulangan vaksinasi minimal 1 tahun sekali. Setelah booster Setelah booster. Jadi ini kesimpulannya adalah untuk ternak yang saat ini mungkin resisten atau menolak vaksinasi sudah tidak saatnya lagi menolak karena memang serangan PMK masih mengancam. Dan cakupan kita saat ini baru di angka berapa Bu Barokah? Secara total keseluruhan 30%. 30% dari hewan ternak yang rentan PMK, entah sapi, entah kerbau, entah kambing dengan total kalau angkanya di angka 63-64 ribu ekor dosis tadi ya. Oke.
kira-kira dosis ketiga kapan Bu mulai dilakukan? Kan kalau dosis 1 sudah selesai nih, kira-kira sudah di bulan Juli ya. Januari. Jadi booster itu bisa Januari akhir atau Februari. Oke. Tapi dengan tetap akan perluasan di. Iya, tetap harus ada ya? perluasan karena seperti daerah Ngerayun itu kan masih banyak yang belum divaksin. Vaksin 1 itu juga belum ya? Iya, di sana di Ngerayun yang sudah tercover itu hanya sapi perah dan hanya sebagian yang sapi potong. Oke. Terus Bu Roin, hambatan di lapangan apa ketika melakukan vaksinasi? Selain misalnya resistensi penolakan itu wajar ya, umum ya. Kira-kira selain itu apa? Agar terjadi percepatan vaksinasi dalam rangka untuk menghambat kemungkinan serangan kedua PMK ini. Jadi untuk vaksinasi itu hambatan itu banyak Pak. Jadi yang pertama seperti panjenengan sebutkan itu penolakan tetap ada. Terus yang kedua pada saat kalau di daerah timur memang Medan yang jelas medannya. Dan yang ketiga itu pada saat kita mencari data Pak, data sasaran itu memang sekarang agak sedikit sulit karena memang ada beberapa yang sudah kita masuk ke sana dan yang satu blok itu sudah tidak mau, itu semua sudah tidak mau. Dalam satu lokasi itu nolak, itu semua sudah nolak. Yang kedua pun juga seperti itu. Kemarin kita yang pertama mau, yang kedua itu sudah Mbak tidak usah aja ngaten. Terus penolakan jadi, tetap kesimpulannya cuma 2 aja ya. Faktor kendalanya. Pertama adalah resistensi peternak, kedua karena cakupan dan medan ya. Ya mudah-mudahan kita minta bantuan bersama dengan lintas sektor akan mempercepat vaksinasi dan rangka untuk mencegah gelombang 2 PMK. Saya pikir itu dulur tani bincang-bincang kita pada sesi ini terkait dengan antisipasi gelombang 2 penyakit mulut dan kuku pada ternak. Saya bisa simpulkan bahwa PMK akan bisa direda dengan vaksinasi. Oleh karena itu, mari untuk tidak melakukan penolakan terhadap gerakan vaksinasi yang dilakukan oleh teman-teman dinas dalam hal ini oleh bidang Keswan. Saya pikir demikian. Terima kasih Bu Dr. Rewan Baroka, Bu Dr. Rewan Roin. Kita ketemu di lain sesi. Demikian dulur tani bincang-bincang kita kali ini. Mari kita bersama-sama belajar untuk menjadi petani cerdas, petani yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.